Satu kasus cacar monyet ditemukan di Jakarta. Kementerian Kesehatan mengungkap kasus ini dilaporkan pada 14 Oktober lalu. Bagaimana kemudian penanganan dan antisipasi penularan cacar monyet? Kita bahas bersama dengan Dr. Dwi Oktavia, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore, Ibu Dwi. Selamat sore, Mbak Puspa. Ibu Dwi, kami ingin tahu kondisi pasien terbaru seperti apa dari cacar monyet di Jakarta ini. Oh iya, ya baik, terima kasih Mbak Puspa. Untuk pasien kondisinya saat ini dalam kondisi yang baik dan menjalani isolasi juga dengan baik. Jadi secara umum tidak ada kondisi yang membahayakan ya sejauh ini. Baik, kabarnya kasus monkeypox ini atau cacar monyet ini transmisi lokal. Apa yang sudah dilakukan Dinkes terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan pasien tersebut, Ibu Dwi? Ya baik, jadi kita mungkin cerita sedikit bahwa pasien ini pada saat pertama diduga mengalami monkeypox, maka tenaga kesehatan itu mempunyai kewaspadaan yang baik kemarinnya, sehingga kemudian segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian kita bisa segera mendapatkan hasil seperti tadi yang sudah disampaikan lebih dahulu. Jadi tanggal 13 kita kemarin sudah mendapatkan hasil PCR positifnya, sehingga langsung dilakukan penyelidikan epidemiologi. Kita mencari, kalau dulu zaman COVID kita sudah kenal dengan istilah tracing, nah itu juga yang dilakukan. Kita meminta informasi lebih lanjut kepada pasien mengenai siapa saja yang selama ini pernah atau kerap melakukan bertemu atau sering berinteraksi sehingga masuk dalam kelompok kontak erat. Kemudian kita coba untuk menelusuri, membangun komunikasi sehingga kemudian kita bisa menggali, mencari informasi kondisi dari masing-masing pasien kontak eratnya tadi. Demikian Mbak kira-kira. Ada berapa Bu jumlah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien tersebut? Ya, sejauh ini kita mengidentifikasi sekitar 5 kontak erat dari pasien ya. Dan ini sedikit berbeda dengan cerita COVID ya Mbak Puspa. Pada saat COVID kita tahu penularannya itu jauh lebih mudah, di mana terjadi penularannya droplets dan kemudian juga lebih cepat terjadi penularan gitu, sehingga perkembangan kasus pada saat COVID dulu itu jauh lebih cepat. Berbeda sedikit dengan cerita mpox ini atau cacar monyet ini, di mana walaupun jalur penularannya terutama juga ada melalui droplet, tetapi tidak seintens seperti yang kita lihat pada COVID. Sehingga kita juga menggali kontak erat ini dari teman-teman yang sering bertemu dengan pasien, kemudian kontaknya lebih kepada kontak fisik ya, sehingga benar-benar yang dekat dan kemudian itu yang kemudian kita gali. Baik. Sejauh ini ada 5 yang kita monitoring kondisinya dan sejauh ini kondisinya baik. Baik, Ibu Dwi, apa yang kemudian harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan mungkin seberapa cepat penularannya? Gejala apa yang mungkin orang awam tidak ketahui, gejala-gejala awal dari cacar monyet ini, kemudian apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat? Ya, baik. Jadi untuk cacar monyet ini tadi penularannya secara teori memang bisa ditularkan melalui droplet, berarti dari percikan batuk atau percikan ludah ya pada saat berbicara. Ini khusus untuk pasien yang sudah mempunyai gejala sebenarnya. Kemudian lebih banyak juga kepada kontak fisik secara langsung. Berarti kalau memang ada gejala seperti gelembung atau lenting yang berisi air yang pada pasien monkeypox, maka itulah yang menjadi salah satu sumber penular yang lebih efektif sebenarnya. Sehingga kontak fisik langsung itu yang lebih kita rasa lebih berperan dalam penularan. Sehingga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan pada saat kita berinteraksi sehari-hari. Tetapi tentu pada penderita monkeypox yang harus dijaga adalah melakukan isolasi agar tadi tidak kemudian tanpa sengaja menularkan ke orang lain yang melakukan kontak fisik atau sentuhan pada kulit. Dan sejauh ini kasusnya masih sangat jarang. Tadi sudah disampaikan tahun lalu kita ketemu dengan 1 kasus, tahun ini kita mendapati kasus kedua. Jadi ini tentu dalam posisi penularan yang masih sangat terbatas, dan kemudian cara pencegahan adalah dengan secara umum kita mencegah dengan perilaku bersih dan sehat, termasuk melakukan misalnya
sering mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan sanitizer. Kemudian juga tentu menjaga kesehatan reproduksi yang baik ya, dan kemudian juga pada saat kita sakit, apapun sakitnya, terutama mungkin yang mempunyai gejala pada saluran napas, ya kita hendaknya tetap memakai masker, karena penyakit-penyakit lain yang juga ditularkan dengan cara droplet itu juga banyak ya. Jadi apapun kita tetap, pada saat kita tidak sehat dan mempunyai gejala infeksi saluran pernapasan, maka kita sebaiknya menggunakan masker ya, supaya tidak menularkan ke orang lain. Baik, meskipun kemudian tentu silakan. Ya, selain itu tentu lebih spesifik, misalnya kita menjaga kesehatan dengan pola hidup yang seimbang tadi ya, dengan makan yang bernutrisi, kemudian menjaga agar kita tetap aktif, dan kemudian juga mengelola istirahat dan aktivitas kita sehari-hari. Intinya kalau masyarakat merasakan ada gejala awal dari cacar monyet tadi yang disampaikan oleh Ibu Dwi, harus mungkin bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat begitu ya. Tapi mengingat walaupun ini penularannya walaupun ditemukannya jarang begitu Bu. Tahun lalu 1, kemudian tahun ini 1. Apa kemudian antisipasi dari Dinkes agar kasus ini tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya? Ya, jadi prinsipnya kembali tadi, dari sisi pemerintah tentu kita menjaga kapasitas agar kita bisa menjaga Jakarta atau Indonesia dalam kondisi yang siap menghadapi ancaman penyakit. Penyakit monkeypox ini salah satu penyakit re-emerging disease ya, berarti penyakit yang dahulu sudah ada kemudian muncul kembali, dan kita lihat juga di negara-negara lain demikian. Berarti dari sisi pemerintah kita harus mempertahankan kapasitas kita untuk mendeteksi kalau ada penyakit-penyakit baru yang muncul, karena kalau untuk Jakarta dengan pusat ekonomi, pusat aktivitas masyarakat, mobilitas yang begitu tinggi, termasuk arus perjalanan dari luar negeri masuk ke Indonesia itu, walaupun bandaranya adanya di Banten, tapi mayoritas orang dari luar negeri pasti menuju Jakarta. Berarti Jakarta kita menjaga kapasitas seperti tadi dicontohkan, bagaimana kita bisa menjaga kapasitas dengan mampu mencurigai pada saat ada kasus yang sebenarnya sangat jarang, tapi kita bisa menduga dan kemudian kita memastikan. Itu salah satu bentuk yang harus kita jaga dari sisi pemerintah. Tapi di sisi lain kepada masyarakat juga kita harus terus-menerus ingatkan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga tadi menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan reproduksi yang baik. Kemudian juga agar pada saat sakit maka perilakunya segera berobat gitu, jangan menunda berobat. Pada pasien ini juga saya rasa perilakunya cukup baik dalam arti dia segera mencari pertolongan pada saat mengalami keluhan sakit. Nah, ini kembali seluruh masyarakat juga hendaknya begitu. Apapun sakitnya, pada saat Anda merasakan keluhan kesehatan yang kemudian tidak bisa hilang dengan obat sederhana yang sudah dicoba lebih dahulu, tanpa menunda tentunya kemudian segera berobat. Sehingga kemudian tenaga kesehatan yang mengelola bisa memeriksa lebih lanjut kalau memang perlu pemeriksaan lebih teliti, lebih dalam, dan mungkin lebih canggih. Kemudian tentu sehari-hari kita menerapkan tadi pola hidup bersih dan sehat, pola istirahat yang cukup, yang kemudian menjaga aktivitas. Saya rasa sih itu ya yang perlu dilakukan, dan tidak panik berlebihan ya, karena cacar monyet ini berbeda dengan cacar air gitu ya, tidak semudah itu kemudian juga terjadi penularan. Nah, jadi saat ini saya rasa jangan menjadi kekhawatiran bahwa aduh nih jangan-jangan saya cacar monyet ya, tanpa bermaksud mengabaikan penyakit ini, tetapi penyakit ini perlu diwaspadai, tapi jangan sampai membuat kita panik. Yang penting kita menerapkan tadi panduan-panduan untuk hidup bersih dan sehat. Jangan mendiagnosa diri sendiri ya Bu, langsung berobat ke rumah sakit, ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk bisa mendapatkan pengobatannya. Dr. Dwi Oktavia, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah memberikan pencerahan mengenai kasus cacar monyet di Jakarta. Selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa, terima kasih.